Oke. Ini kok ada IA02 Azizah. Ini untuk kelas 4 infonya. Iya Ibu, mohon maaf saya belum ganti penamaannya baru diganti sekarang. Kalau boleh saya keluar dulu untuk join ulang. Oh, tapi Azizah 4 IA. Iya. Oh, betul. ya sudah, berarti udah benar. Ya udah nanti diganti ya. Iya. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini baru Ibu bisa sampaikan karena juga dapat infonya juga baru. Biasa kalau pemerintahan baru biasanya kebijakan atau aturan pun baru, itu biasa seperti itu. Kalian sebagai perwakilan kelas ini nanti wajib menyampaikan ke teman-teman kalian sebelumnya, nanti Ibu akan kumpulkan semuanya gitu ya. Nah, apa yang dimaksud peraturan baru itu ya, untuk kelas yang bukan reguler, artinya untuk mahasiswa yang batas masa studinya habis, itu kalau dahulu ya sebelumnya kayak angkatan 2017 kemarin itu sudah kena. Sebelumnya itu misalnya batas masa studi atau NPM-nya udah habis, itu bisa lanjut ke Gunadarma dengan NPM baru, tetapi tidak dikenakan konversi mata kuliah dan tidak dikenakan sumbangan uang gedung. Jadi dikenakannya apa? BPP sama SKS yang mahasiswa ambil sampai lulus gitu. Itu dulu. Kalau sekarang peraturannya bagi yang mahasiswa batas masa studinya habis ya, dan setiap angkatan pasti ada gitu. Setiap angkatan pasti ada, yang di DO itu pasti ada, padahal Ibu udah nggak kurang-kurang. Sekarang aturannya harus keluar dari Gunadarma. Jadi misalnya tinggal sidang gitu ya, kakak kelas kalian kemarin ada yang tinggal sidang karena kesibukan kerja baru datang. Nah, yang harus dilakukan adalah misalnya pengen kuliah di Gunadarma harus dari nol. Jadi nilai-nilai yang kemarin sudah sekalipun tinggal sidang itu hangus. Nah kalau pengen nggak hangus bagaimana? Diurus mengundurkan diri, kemudian transkrip nilai yang didapatkan itu hanya akan diakui di universitas lain itu 60%-nya. Itu satu. Kemudian 60% yang dimaksud tadi itu harus dibayar SKS-nya. Kalau per SKS-nya kalau di Gunadarma kan 250. Nah, universitas yang di luar Gunadarma kita nggak tahu, nah itu ikutin aturannya. Dan ada uang sumbangan gedung biasa. Biasanya kan kalau mahasiswa baru ada uang sumbangan gedung. Nah, itu yang biasanya yang besar. Nah, itu aturan baru bagi mahasiswa yang sudah batas masa studinya udah habis gitu. Nah, aturan baru yang ada hubungannya dengan kalian, Ibu yakin ya semua pasti menginginkan lulus tepat waktu, dan Ibu itu selalu berpihak kepada mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. Kalau lulus tepat waktu itu kalian untung bisa cepat kerja, kemudian untung bayarannya berhenti ya. Jadi jangan dikira kalau tinggal nunggu sidang itu dikiranya enggak bayaran, enggak. Selama kalian belum dinyatakan lulus, bayaran BPP sebesar kalau belum naik ini masih 3 juta ditambah dengan 6 SKS kompre, ini juga aturan baru. Kalau dulu cukup aktif aja, jadi tidak dikenakan SKS, tapi kalau sekarang selama belum dinyatakan lulus 6 SKS itu harus dimasukkan ke dalam KRS. Jadi sekalipun kalian tinggal PI misalnya, itu wajib mengisi KRS-nya ada 6 SKS kompre ditambah dengan PI-nya kalau PI-nya belum selesai. Nah, itu bayangkan berarti 3 juta ditambah kalau sama PI sama KOE itu berarti 8 kali 250 ya kan? Berapa itu? Udah 2 juta, 5 juta kalian donatur sama Gunadarma kalau tidak lulus tepat waktu. Ya, itu. Nah, aturan yang baru sekarang adalah jadi gini, kalau sebelumnya
kita kampus itu mendapatkan PIN dulu dari pihak Dikti. Jadi pihak Dikti akan menseleksi mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya layak sidang. Nah, itu disebutkannya di bagian PIN-nya itu eligible PIN. Artinya layak sidang. Nah, bagi yang layak sidang pastinya akan langsung didaftarkan oleh pihak kampus gitu ya, dalam hal ini jurusan. Tetapi sekarang tidak seperti itu. Sekarang dibalik, Gunadarma atau kampus memberikan usulan kepada pihak Dikti supaya mahasiswa tersebut diberikan PIN. Jadi kalian belum lulus itu udah punya PIN. Kalau dulu misalnya Gunadarma untuk jurusan informatika diperkirakan yang bisa mendapatkan PIN misalnya 1.100 misalnya. Nah, itu 1.100-nya itu diberikan kayak semacam kuota gitu. Nah, nanti siapa yang sudah lulus baru yang sudah dinyatakan lulus baru berhak untuk mendapatkan sekian dari PIN yang sudah disediakan oleh pihak Dikti. Nah, tapi sekarang tidak. Sekarang adalah pihak kampus memberikan usulan kepada Dikti, kemudian Dikti akan memberikan PIN kepada tiap-tiap mahasiswa yang tadi diusulkan. Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau kita sudah mengusulkan, data itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya, jadi persyaratan sidang yang selama ini Ibu mudahkan buat kakak-kakak kelas kalian bagi yang sudah mendapatkan info dari cutting, itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Artinya, kalau misalnya kursus wajib 8 ya 8, workshop wajib 1 ya 1. Kemudian PI yang sudah selesai harus masuk ke perpusnya sampai di checklist sumbangan buku ya harus dilakukan itu. Nah, bagi yang belum, sekalipun nilainya bagus, tetapi syarat yang tadi Ibu sampaikan tadi salah satu ada yang belum, tidak bisa diusulkan ke pihak Dikti itu. Ya, jadi benar-benar dari sekarang kalian harus introspeksi. Apa yang harus diintrospeksi? Nah, misalnya nih, Ibu mau lihat salah satu NPM kalian deh. Nih misalnya IA01, Ibu mau ambil yang atas nih, Alvito nih misalnya ya. Ini sebagai contoh. Ibu belum share screen ya? Belum. Iya, oke. Berarti tadi. Oke, sudah share screen, kelihatan? Kelihatan Bu, kelihatan. Nah, baik, ini salah satu dari teman kalian nih ya, Alvito, Ibu cekin. Posisinya ini masih not eligible karena memang kita belum usulkan ke Dikti ya. Kenapa? Karena SKS-nya masih kurang gitu ya. Oke. Dan masih menempuh perkuliahan semester ini. Tapi paling tidak ini bisa kita ada beberapa persyaratan yang nanti jurusan yang tahu ya. Ini IPK-nya bagus nih, Alvito hampir 4, 3,9801. Nah, seperti syarat-syarat yang ada di sini nih, lulus 5 dari 8 kursus. Ini Alvito ada di room ini? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Nah ini harus kalau sekarang benernya 5 ya. Kalian memang baru 5 ya dapatnya ya. Kan harusnya enggak 5 dong. Semester 1 kalian kan semester 7 kemarin udah dapat pembekalan. Atau yang pasti aja deh ini coba NPM-nya berapa? Salah satu dari kalian yang hadir di room ini. Saya Bu boleh. Yuk, 54 2. Nah, lain kali nggak ngomong menggal NPM nggak bisu.
Nggak seperti itu. 504 gitu. 504, 21. Nah, baru berapa? 88, 79. Gimana? Banyak sekali. 504, 21 hanya 3 digit terakhir. 79, Bu. 79. 879. Iya. 879. Oke, kita cek. Ini kami sudah siap-siap buat diusulkan ke Dikti nih. Ini PK-nya bagus tuh. Oh, berarti rata-rata kursusnya 5. Ini udah ikut workshop. PI-nya juga ini udah bagus ini. Kalau tes aptitude kan nanti akan ada di semester ya. Ini PI-nya sudah oke. Ini kalau bisa bebas purpose sudah bisa diurus belum sih? Itu bukannya nanti ya Bu kalau udah akhir semester? Iya ya. Biasanya kalau ini sudah oke, ini oke. Tapi enggak juga bebas purpose. Bebas purpose akhir semester enggak juga. Sudah mengurus bebas purpose. Ini udah enggak ada masalah ini. Buat Sadilah. Yang bermasalah aja deh, coba cari yang bermasalah. Ini enggak masalah, kenapa? Karena kursusnya berarti memang sudah semua lulus. Tes aptitude nanti semester 8. PI juga sudah sumbang buku ini ya, Sadilah ya, ke Perpus ya. Iya, Bu. Karena tinggal ya mengurus bebas Perpus. Paling tidak 3 itu. Ini udah oke IPK. Coba yang lain yang merasa kursusnya belum 5, ada yang mengulang misalnya gitu, coba. Ini nggak ada masalah Sadilah ya, sudah tinggal mempertahankan aja nanti sampai semester 8. Cuma ya itu tadi, bentar. Nggak ada masalah. Coba yang sekiranya merasa mengulang. Siapa yang mengulang kursus? Halo, Bu. Atau yang belum workshop? Halo Bu, saya Bu. Ya, berapa? Kursus itu maksudnya yang ini ya kan ya Bu ya, Letcom ya Bu ya? Ya, Labcom. Kok saya Yang masih bisa. nol? Kamu ikut animasi ya? Maksudnya Bu? Iya. Kamu ngambilnya apa? Animasi? Bukan, Atau multimedia? saya ngambilnya DBMS sama web Bu. Oh, harusnya sih enggak. Coba berapa NPM-mu? 504 214 01 Bu. Ini yang untuk Sadila nggak ada masalah. Paling nanti pada posisi semester 8 karena IPK-nya bagus dan PI-nya udah selesai, tinggal pilih mau skripsi apa kompre gitu aja nanti. Yang Sadila. Divo ini bajunya nanti diganti ya. Itu kan Ibu udah minta. Oh belum ya. Ini masih OSIS ya. Suka nanti foto ini diambil di buku wisuda. Jadi tolong disesuaikan. Oh iya, ini masih 0 ya. Nah, yang masih 0 seperti ini bisa dicek di VM Labcom. Nanti bisa kita inputkan. Coba VM Labcom deh. Atau Baik, kalau enggak nanti ketemu Ibu ini. Jadi nanti dari bukti itu nanti Ibu inputkan. Kalau workshop memang belum ikut ya? Belum Bu, saya Bu workshop Bu. Nah, ini juga harus ikut nih. Jadi yang wajib coba difokuskan untuk diurus nih, paling enggak ini kursus sama workshop nih harus sudah. Karena kalau belum kita nggak bisa ajukan PIN itu. Ya karena nanti kalau sudah diajukan itu udah nggak bisa diapa-apain gitu loh.
Kalau misalnya kondisi masih kurang ya kalian nanti nggak bisa ngambil ijazah gitu. Nih ya, silahkan untuk kursus dan workshop buat semuanya. Jadi yang kondisinya seperti ini, kalau memang merasa saya sudah sekian labcomnya ya bisa ke Ibu untuk ditunjukkan buktinya. Di web FTI ada itu ya, di web FTI ada. Nanti Ibu inputkan sesuai dengan data yang sudah ada di dalam VM Labcom ya. Kalau workshop ya silahkan aja gitu. Nih itu ya. Jadi ini Untuk Ibu Hurna itu ada di kampus tiap hari apa ya, Bu? Oh itu harus janjian karena kayak hari harus janjian pengen ketemu gitu karena posisinya kan sekarang udah mengajar ya. Kayak hari ini aja tadi biasanya bisa mahasiswa konsul di sela-sela ngajar tadi ada lokakarya di F6. Baik, Bu. Atau kalau enggak gini, kalau enggak kalian info WA ada banyak kali ya yang nol begini ya. Ibu khawatir terlalu banyak. Ada Bu beberapa Bu. Oh ya sudah, nggak apa-apa deh Ibu tangani aja, nggak usah sama staf yang lain, Ibu aja tangani. Ini ya baik. Terus yang workshop segera mendaftar. Dipastikan nih KTP itu sudah diupload, foto sudah diupload. Kemudian kursus ini harus kalau teman-temannya tadi udah mulai sudah 5 ya silahkan gitu ya diurus yang merasa ngulang ini Divo ada ngulang kursus enggak Enggak, Bu, nggak ada, Bu. Alhamdulillah. enggak ada. Nah ya sudah paling gitu nanti diurus. Yang merasa ngulang kursus ada enggak ya, biar kelihatan contohnya ya. Ini PK bagus-bagus ini biasanya enggak ada masalah buat kursus, tinggal workshop aja daftar secepatnya. Ini nggak boleh entar-entar ya sekarang. Kalau entar-entar ya untuk mengajukan PIN itu kan per periode. Jadi kalau kalian entar-entar ya bisa aja periodenya jadi masuk semester 9 kalian kena PPP. Bu, maaf Bu, mau nanya lagi Bu. Ya. Itu yang untuk syarat sidang itu yang harus dicek di semua ya Bu, baru kita dapat PIN. Betul, baru kita ajukan. Tapi ada contoh kasusnya mahasiswa dia udah selesai PI Bu, tapi belum revisi dan itu udah tercek. Nggak bisa. Posisinya harus sampai sumbangan buku. Sehingga kalau udah sumbangan buku kan kondisinya checklist kan? Iya. Kalau belum kan masih silang toh? Enggak Bu, ada yang udah checklist Bu. Oh ya. Dia belum sumbang buku tapi sudah checklist Bu. Terkadang suka di opsinya ini sebentar. Kita memang 2021 belum kondisikan. Maaf Bu, Ya? sepertinya emang yang Kalimalang nih Bu, untuk kursus masih 0 Bu. Ya itu. Sekarang misalnya gimana ceritanya ya? Bisa komplain ke ini enggak? Karena kalau Ibu yang inputin nanti berapa mahasiswa tuh yang inputin begitu. Komplain ke itu aja, ke labnya. Bentar deh. Semua 0 ya. Yang Kalimalang masih 0 ya? Iya Bu, setidaknya kelas saya Bu, saya udah tanyain, kata teman-teman saya di kelas juga masih 0. Baik, sebentar.
Ntar ya Ibu tanyakan. Rahmat. Suryarini Widodo. Iya kalau 1-2 nggak apa-apa, kalau seluruhnya repot terusan. Ntar Ibu tanyakan. Bentar ya Ibu. Marida. Kalau bisa sih lapor ke labnya tuh, karena di Depok udah pada masuk gitu. Kenapa di Cengkareng belum? Diangkat. Uji. Namanya siapa? Rahmat. Ya nih, belum di orang labnya dihubungin, nggak ada yang bisa nih. Paling dicoba aja ya, yang merasa kursusnya masih 0, padahal sudah merasa lulus, lapor ke Labkom aja nih. Sambil Ibu juga nanti kabari nelpon lagi nih, jam segini udah pada nggak mau di telepon. Suryarini Uji. Bentar ya, biar clear. Ya, sementara nggak bisa dihubungi, Ibu lanjutkan aja. Jadi mulai sekarang sudah waktunya untuk
membenahi kekurangan-kekurangan yang tidak, yang berlakunya baru angkatan kalian gitu ya. Oke, sekarang yang contoh ini masih ngulang sebentar. Oh, namanya Ahmad Hidayat. Kalau nggak langsung diberesin takut nggak tuntas. Uci. HTTPS. WA.me 62 62. Assalamualaikum. Wah, dimatikan. Ya udah, nanti tolong ditanya aja ke labnya ya. Bagi yang ini labcomnya belum masuk, coba yang merasa kurang, artinya belum lulus atau ngulang gitu, NPM-nya berapa? Boleh pakai NPM teman saya, Bu. Boleh, silakan. 5142, Bu. 5142 1 1149. Nah, ini kayak foto juga belum diupload ini. Nggak mungkin kita akan ajukan ya, karena posisinya ini pasti silang gitu. Jadi nanti sistem akan menarik untuk syarat yang semua sudah dinyatakan oke gitu. Ya, ini KTP, foto ini harus sudah diupload. Kemudian ini baru lulus 2 nih ya. Sekarang kan 2 dari 5 itu ya, berarti masih ada kurang 3 karena rata-rata tadi 5. Harusnya 6 ya, kenapa 5 ya? Ada yang 6 kursus labcomnya? Enggak ada, Bu. Oh, 5 ya. Iya, Bu, rata-rata 5. Belum ada, Bu, karena masih semuanya statusnya sedang mengikuti, Bu. Kalau Iya, untuk Bu, di yang labcomnya, Bu. Sedang mengikuti karena posisinya semester 7 itu pun kemarin sudah ngikutin pembekalan toh. Kan semester 7 kemarin ada pembekalan LSP toh? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu harusnya udah 6 gitu, tapi masih 5 ya. Ya udah nggak apa-apa. Intinya gini ya, bahwa persyaratan-persyaratan yang kayak KTP, foto, kursus, workshop, PI. Nah, PI ini harus benar-benar sudah clear ya. Artinya sudah diikuti, sudah terchecklist
gitu. Nah, ya tentunya ini kayak utama, nih IPK utama belum 3, ini juga ya. IPK utama ini utamanya belum 3, masih 2,82, jadi harus di UM ini. Nah, UM pun sekarang Ibu sudah tidak seperti kakak tingkat kalian kemarin membantu. Artinya kemarin kalau mahasiswa itu kebagian UM, yang bertanggung jawab bagian UM kan Bu Margi. Itu biasanya Bu Margi langsung minta, kalau ini anak informatika, mana surat cinta dari Bu Hurna, selembaran kertas gitu, yang isinya sudah di listing mata kuliah yang akan di UM kan. Nah, kalau di UM itu kemarin Ibu minta banget sama Bu Margi, kalau D dan C minta tolong dong dikebiin gitu. Kalau misalnya belum sampai B, bisa lapor ke Ibu, nanti Ibu komplainkan. Nah, sekarang sudah nggak bisa. Silahkan untuk di UM-kan sendiri kondisi seperti ini sampai IPK-nya 3. Nah, yang Ibu bisa bantu apa? Yang paling nilai E pun Ibu harus cek nilai UTS UAS-nya ada enggak gitu, ya, itu. Itu beberapa hal yang sudah hilang bantuan dari yang sebelumnya ke kalian. Nah, seperti ini. Ini udah Ibu bantu ini kalau E. Ini udah Ibu rekomendasi. Nah, ini anaknya harus ngasih voucher ke Ibu nih, biasanya kalau kayak gini nih belum ngasih voucher ke Ibu. Ini kan baru direkomendasi. Harusnya ngasih voucher, baru nanti nilainya kita inputkan, karena posisi di bagian UM kan praktikum itu nggak ada soalnya. Tapi dengan membeli voucher itu setelah Ibu rekomendasi itu nanti jurusan yang akan input nilainya. Nah, kemudian rekayasa komputasional itu kebetulan di bagian UM juga nggak ada. Nah, itu. Ini contohnya seperti ini ya. D maksimal 4. Nah, ini kayak gini-gini harus sudah diurus ini. Nanti dikasih tahu ke anaknya. Gitu ya. Siap Bu, nanti saya kasih tahu Bu. Ya, baik. Nah, tugas kalian, sebentar sebelumnya deh. Yang IPK-nya merasa di atas 3,25, PI-nya udah selesai, itu pasti akan dapat SK skripsi. Nah, terlepas dari itu, ya pastinya kita tetap akan ajukan PIN itu. Cuma kalian ya tolong dipertimbangkan ya. Keputusan tetap di tangan kalian, cuma membaca dari kakak kelas kalian yang kemarin ngambil skripsi ya, itu terkadang dosen pembimbingnya itu ya bisa dibilang kendalanya di situ. Kalau ngomong tidak kooperatif kan kesannya kayak negatif ya. Jadi banyak kakak kelas kalian yang ngambil skripsi itu akhirnya nggak lulus tepat waktu. Nah, nanti tolong dipertimbangkan. Nah, kalau yang PI-nya udah selesai dan ngambilnya sekalipun dapat SK skripsi, nanti bisa mengundurkan diri, kemudian bisa sidang kompre, itu kesempatan untuk lulus tepat waktunya bisa dibilang 100%. Itu pasti lulus tepat waktu. Itu silahkan nanti dipertimbangkan. Nah, tugas kalian di sini nanti sampaikan ke teman-teman. Nah, ini Ibu perlu data bantuan dari kalian gitu ya. Ini contoh misalnya untuk IA01 nih. Nanti Ibu datanya Ibu kirim untuk masing-masing kelas ya. Nah, jadi nanti ini kan absensi ya, ini nggak perlu, ini dibuang aja nanti. Ini dibuang, yang Ibu perlukan cuma NPM, nama, nomor HP. Nah, ini nanti nanti Ibu kasih ini deh formatnya mau seperti apa. Jadi nanti Ibu minta tolong didata teman kalian, NPM, nama, nomor kelas kali ya. Tapi kan kelas sudah tahu nih, kelas 4 ya 01.
Tapi nanti ada GFOM juga sih. Tapi selain ada GFOM, Ibu butuh juga data ini. Paling enggak Ibu butuh NPM, nama, nomor HP mahasiswa, nomor HP orang tua. Nah, kursusnya udah berapa gitu. Atau dibilangnya apa ya? Kursusnya udah berapa, workshopnya gitu. Jadi intinya misalnya nih contoh untuk 4I01, Ibu butuh data teman-teman kalian ini. Misalnya ada yang mengundurkan diri, ya tulis keterangannya mengundurkan diri. Atau misalnya cuti. Nah kalau cuti pasti tidak lulus tepat waktu ya. Nah cuti ya ditulis cuti. Nah ini Ibu butuh nih data untuk per kelas. Selain nanti akan di saat pertemuan nanti akan ada GFOM yang harus kalian isi gitu untuk masing-masing mahasiswa supaya kedata secara keseluruhan. Kalau ini kan per kelas itu. Ya. Sama PI-nya udah selesai belum gitu. Ini nanti formatnya NPM, nama, nanti deh Ibu kasih ini kan. Formatnya Ibu kirim. Ya. Jadi minta tolong didata sebelum kayaknya lusa deh Ibu pengen mengumpulkan semuanya. Ya. Nanti Ibu kirim ini. Oke. Terus ada yang mau ditanyakan enggak sampai di sini dulu? Jadi paling enggak IPK harus sudah 3. Lebih strength sekarang. Cuma ya akhirnya jadi mengurangi konflik ya. Karena selama ini Ibu terlalu mudah meluluskan mahasiswa dengan persyaratan kurang. Hanya membuat surat izin sidang gitu udah bisa sidang. Ternyata ada beberapa mahasiswa yang sudah menandatangani surat izin sidang tidak komitmen. Akhirnya pas butuh ijazah orang tuanya yang mencak-mencak. Kenapa anak saya udah lulus begini begitu udah wisuda tapi ijazah masih ditahan bla 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 gitu. Ya itu akhirnya dengan peraturan ini insya Allah hal itu sudah tidak ada karena kalau memang syaratnya kalian tidak penuhi nggak bisa sidang gitu. Kalau kemarin kan syarat kurang-kurang udah sidang deh sudah gitu. IPK juga Ibu bantu misalnya udah kamu mau apalah Ibu kasih itu sekarang udah nggak bisa gitu ya. Silakan untuk introspeksi diri masing-masing sebagai perwakilan kelas nanti bisa disampaikan ke teman-temannya. Supaya apa? Supaya pas di saat pengajuan PIN, di saat periode pengajuan PIN itu kalian sudah bisa untuk dipersiapkan lulus tepat waktu gitu. Perasaan tadi pengen ngomong banyak tapi kok udah itu lupa. Ada pertanyaan nggak sampai di sini sementara ini? Saya Bu mau nanya. Baik. Ya, sebentar. Assalamualaikum, Ida. Ya, Ida, dekat Uceh nggak ada? Dekat. Coba sebentar nanya. Ya, kuning ya. Tadi soalnya udah nelpon kayaknya di-reject atau di-reject. Bukan itu lagi dimainin. Oh, alah, pantes. Baik. Saya kuning. Kenapa kuning? Iya, ini biasa lagi ngumpulin mahasiswa kelas 4. Kan aturan baru pemerintah harus direspon cepat. Udah. Ya, Waalaikumsalam, Ce. Maaf, ini ganggu. Ini bukan lagi ngumpulin mahasiswa kelas 4 nih dalam rangka untuk menanggapi peraturan baru pemerintah itu. Ini tadi Ibu nanya untuk labkomnya anak
mahasiswa Kalimalang itu masih pada 0. Sementara yang di Depok itu sudah 5. Angkatan 2021. Gimana tuh? Itu kalau Kalimalang sama Nur, Bu. Oh. Yang kelulusannya. Oh, kalau Mbok minta nomor HP-nya nanti biar ya sudah nanti Ibu hubungin Nur deh. Makasih ya Uce. Berarti kalau yang Depok Uce ya, aman ya? Sama Elina, kalau Depok Elina sama Okta. Tapi kalau di Kalimalang itu sama Nur. Oh, nggak bisa Uce aja yang bilang ke Nur. Ya Uce bisa sampai, Bu. Tolong sampein aja karena untuk pengajuan PIN itu kan semua syarat sekarang harus sudah lengkap. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak ya Uce, tapi boleh juga sih nomornya dikasihin, nanti Uce ngomong, Ibu juga ngomong gitu. Makasih. Assalamualaikum ya. Oke, sebentar. Oh ini harus ada absen nih. Kalau belum tolong dilempar ke di bawahnya. Absen. Telepon. Oke, ada yang mau ditanya lagi silakan. Saya Bu mau nanya. Iya. Buat mahasiswa yang IPK-nya di bawah 3,25, apakah punya kesempatan untuk dapetin SK skripsi, Bu? Enggak sekarang, karena SK skripsi itu didasarkan pada nilai sampai dengan semester 6. Nilai sampai dengan semester 6. Bentar. Sama PI-nya udah selesai. Sampai dengan nilai semester 6. Ini nggak ada yang pengen ikut yang tadi ya? Baru 11 katanya yang acara di 6 ya. Udah diwaro-waro ini ya, Ibu diminta untuk pesertanya paling enggak 20 sampai 30. Ini baru 11. Untuk acara besok. Saya nggak bisa, Bu. Lagi acara buat lomba USP, Bu. Iya. Saya juga berhalangan, Bu. Iya. Tapi udah di-share ke teman-temannya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu, aman, Bu. Iya, bentar Ibu. Karena suka dadakan gini loh. Oke, Letcom. Bentar ya. Angkatan 2023.
Oke, jadi syarat untuk mendapatkan SK skripsi adalah IPK sampai dengan semester 6 3,25. Kenapa? Karena nanti akan diumumkannya di awal semester 8. Tapi nilainya dihitung sampai dengan semester 6. PI udah selesai gitu. Ya. Gitu? Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Saya Bu, Ya. itu kan tadi kan 3,2 apa di atas 3,2. Ya itu kan harus apaan? PI-nya harus selesai Bu. Nah kalau bisa di bawah 3, segitu tapi PI-nya udah selesai itu dapat SK nggak Bu? Nggak bisa. Memang sebentar, emang harus nggak bisa ditawar 3,25. IPK 3,25, kemudian PI udah selesai, itu nggak bisa ditawar sekarang. Ya, menurut Ibu sih, kalaupun nggak dapat, kesempatan untuk lulus itu besar ya, lulus tepat waktu. Karena mahasiswa yang ngambil kompre itu mata kuliahnya kan sudah diambil di semester sebelumnya gitu. Untuk memilih kredensialnya. Jadi dibandingkan dengan yang skripsi ya kesempatan untuk lulus tepat waktunya lebih besar yang kompre, karena yang skripsi kadang dosen pembimbingnya bermasalah menurut mahasiswa tersebut gitu. Jadi nggak usah kecil hati kalau dapat kompre. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kasih. Silakan. Nggak ada pertanyaan? Sudah Bu. Sudah Bu, udah cukup Bu. Sudah Bu. Cukup Bu, cukup. Ya, berarti hanya beberapa hal ini tadi. Ibu tuh tadinya pengennya ngomong banyak kok lupa ya tadi. Bu, maaf Bu, gift form-nya masih dikunci Bu. Oh, bentar. Sebenarnya dengan peraturan baru ini Ibu rada hopeless karena tahun kemarin, maksudnya angkatan 2020 kakak kelasmu itu Ibu bisa meluluskan 80% mahasiswa. Makanya Ibu oprak-oprak dari sekarang. Nah, yang jelas kalau nilai bermasalah bisa dari sekarang bisa ketemu Ibu ya untuk seperti ini tadi si Nur tadi nih untuk konsul ya.
Ini udah nih, dia tinggal nyerahin voucher ke ibu aja. Terus kalau yang nilainya CC udah nggak seperti kemarin-kemarin. Udah bisa isi? Belum ya? Masih belum, Bu. Bentar ya. Oh, jangan-jangan ibu salah ngasih tuh. Oh, ini tanggal. Oh, ya udah benar. Bentar mau itu Putini yang buat tadi. Coba itu katanya udah dibuka. Udah bisa? Belum? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Silakan diisi.
Oke, jadi itu intinya. Insyaallah. Pakai aturan baru lagi. Tapi kita harus ngikutin. Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan sih sementara itu ini dulu. Habis ini Ibu kirim ini. Ibu kirim tadi data-data per kelas. Ditulis apa adanya aja, kalau emang posisinya jarang masuk ya tulis jarang masuk gitu. Ntar biar Ibu surati. Udah stop share screen ya? Masih presenting. Stop presenting. Oke. Sudah tidak ada yang mau bertanya ya? Saya sudah cukup, Bu. Ya, kalau sudah cukup Ibu akhiri. Sebentar lagi Ibu kirim format untuk data teman kalian. Terus dikasih tahu ke teman-teman bahwa bagi yang tadi Ibu sampaikan belum dipenuhi ya segera dipenuhi gitu. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Ibu akhiri, boleh ya? Boleh, Bu. Baik. Boleh, Bu. Ya, terima Selamat kasih. malam, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama.